Dalam hidup, kita pasti selalu menemukan sebuah momen. Entah itu momen menyenangkan atau menyedihkan. Sebagai manusia, kita seringkali ingin mendapatkan momen terbaik dalam hidup. Tapi, sebagai manusia seharusnya kita sadar bahwa kita hanya bisa berencana. Dan untuk mencapai momen terbaik, kita tidak hanya butuh rencana, tapi kita juga butuh yang namanya usaha. Jadi, apa momen terbaik dalam hidupmu? Coba tutup matamu sejenak dan rasakan momen itu lagi. Gimana? Seneng banget kan? Atau malah justru kamu gak mau ingat momen itu lagi? Kamu pasti sering bilang gini, kenapa ya aku dulu kayak gitu? Rasanya kita pengen banget mengubah itu semua, tapi kehidupan di masa lalu itu gak bisa kita revisi. Hai, namaku Maya Elina Firdaus, dan aku adalah seorang penulis cerita. Kali ini aku ingin bercerita tentang sebuah momen terbaik dalam hidupku yang aku ingin hapuskan. Dan momen itu adalah cinta pertamaku. Masa putih abu. Masa di mana manusia mencari jati dirinya. Masa di mana manusia merancang segala sesuatunya untuk menggapai mimpi. Dan masa di mana manusia menemukan cinta pertamanya. Reddy Rivaldi Putra, biasa dipanggil Valdi. Dia adalah ketua OSIS sekaligus kakak kelas di sekolahku. Dia adalah murid pertama yang aku kagumi di sekolah ini. Baik, ramah, dan berwibawa. Itulah yang menggambarkan Valdi yang aku lihat. Mai, gue balik duluan ya. Iya. Mei, tunggu ya. Hati-hati. Oh iya, ayo duluan yuk. 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 Sama ya, duluan. Yuk. Ayo. Jalan kakinya kok gitu? Ini, Kak. Tali sepatunya kok nggak ditaliin? Gimana ya ngomongnya? Belum bisa naliin sepatu. Kata orang, cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi kali ini beda. Ya udah, sekarang kamu udah bisa jalan lagi. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ya udah. Kak. Kenapa? Enggak kok. Udah kalau gitu aku balik duluan ya. Cinta itu justru naik dari tali sepatu, lalu naik ke hati. Hei, ngapain ngeliatin sepatunya kayak gitu? Enggak kok, enggak kenapa-napa. Alah, bohong. Enggak, Maya enggak bohong. Yaudah sini sepatunya. Mau ngapain? Dia masangin sepatu kamu lah, Mai. Enggak ah.
Emang udah bisa masangin sepatu sendiri? Ya, belum sih. Ya udah sini sepatunya. Enggak, nggak mau. Mai, Enggak. masa pulang mau nyeker kayak gitu? Cewek aneh. Biarin. Hey, udah pada makan belum? Belum, kan tadi lagi nungguin kamu, Mai. Kayaknya ada yang beda nih dari si Wida di tempat ini. Beda? Apanya yang beda? Enggak ah, nggak ada yang beda. Maksud aku tuh yang beda. Lah, baru lagi, Mai. Iya. Perasaan kamu baru minggu kemarin beli sepatu tuh. Ya elah Dip, kamu kayak nggak pernah nonton sinetron aja. Orang kalau udah jadi kayak Raya mah bebas kalau mau beli apa juga. Ih, apaan sih, Mi? Emang sepatu kamu yang kemarin kemana, Mai? Sesuai sama teori yang aku kasih kamu. Jangan bilang tali sepatunya bikin kamu ribet lagi. Sepatu yang kemarin sih nggak apa-apa, cuman kotor doang sih. Anjir, masa cuman kotor doang kamu beli sepatu baru? Nggak masuk akal sih Mai. Itu kotor atau cuma dijadiin kenang-kenangan aja? Kenang-kenangan? Bukan kenang-kenangan, tapi maksud Romi itu Kalian ngerti kan maksud aku? Pasti sepatu kamu. Pasti sepatu kamu kemasukan kunang-kunang ya, Mai? Astagfirullah. pasti ini soal Kapaldi kan, Rom? Iya. Emang sepatu kamu yang kemarin kenapa? Diambil Kapaldi? Duh, siu. Aku jelasin ya. Jadi, kemarin pas pulang sekolah, aku lihat Maya. Tali sepatu dia lepas. Terus jalannya kayak siput gitu. Nyet, nyet, nyet. Emang suara siput kayak gitu ya suaranya? Iya gak tahu juga sih. Udah lanjut dulu. Nah, setelah jalan beberapa meter, akhirnya Paldi ngedatengin Maya gitu. Terus bilang, jalan kakinya kok gitu? Terus Maya jawab, ini kak, Paldi enggak kalau tali sepatu Maya lepas. Tali sepatunya kok nggak ditaliin? Kata si Paldi ke Maya. Terus Maya jawab lagi, gimana ya ngomongnya? Si Paldi tiba-tiba ngomong, belum bisa analin sepatu ya? Si Paldi analin sepatu Maya deh. Bret, bret, bret. Bentar. Tapi perasaan kalau aku nalin sepatu nggak kayak gitu deh suaranya. Diem dulu bisa nggak sih? Ya udah Masih cerita tuh, lo. iya. Sok lanjut. Nah, setelah sepatu Maya ditaliin sama Paldi, Paldi langsung bilang, udah ya, sekarang kamu bisa jalan kayak biasa lagi. Terus Maya bilang, makasih ya kak. Udah gitu, Paldi pergi deh. Terus Maya senyum gitu. Dan akhirnya Maya joget pargoy deh karena kesenangan. Emang kemarin aku joget pargoy? Ya enggak sih, cuma biar seru aja tuh Mai. Ah, so sweet banget Kak Paldi. Emang boleh sesweet itu? Sweet apaan sih? Perasaan biasa aja. Kalau biasa aja, terus kemarin ngapain senyum-senyum sendiri? Udah lah Mai, gak usah banyak denial gitu. Kita tahu kok kamu naksir banget kan sama Kak Faldi. Mai, Kak Faldi itu udah ngasih lampu hijau kalau kayak gitu ke kamu. Benar kata Cindy sama Mai, kamu tinggal deketin aja Kak Paldi. Cara deketinnya gimana? Kok gimana sih? Kalau boleh jujur sih, aku belum pernah deketin cowok sama sekali sih. Dari dulu kamu gak pernah pacaran, Mai? Enggak. Pegangan tangan? Enggak. Kalau gini?
Emangnya harus ya pacaran-pacaran kayak gitu? Ya harus sih. Gimana ya jelasinnya Ram? Nggak harus sih, Mai. Dan gak wajib juga. Benar kata si Romi, pacaran tuh nggak harus, Mai. Tapi ya minimal ya PDKT-an, Mai. Masa sih nggak pernah? Sumpah Nis, aku tuh belum pernah kayak gitu. Emang susah sih teman gibra kita yang satu ini. Aku ada ide. Gimana kalau kita bantuin Maya supaya bisa deket banget sama Kak Paldi? Serius, Rom? Kamu mau bantuin Maya comblangin sama Kak Paldi? Ya serius lah. Gimana, Mai? Ya udah deh, boleh. Oke, kalau gitu yang pertama bantuin Maya itu kamu, Diva. Lah, kok aku? Kan kamu yang punya ide. Ladies first dong. Emangnya kamu kan ladies, Rom? Bukan lah. Aku kan gentleman. Emang sakit kan? Freddy Rivaldi Putra, lahir tanggal 22 Juni 2001. Hobi futsal, cita-cita jadi pembisnis. 22 Juni ya? Berarti zodiaknya Cancer. Jadi aku harus ngapain? Setahu aku, cowok yang berzodiak Cancer biasanya nunjukin rasa sukanya melalui hal-hal sepele. Contohnya, nalin sepatu kamu waktu kemarin. Terus, Cancer juga orangnya perhatian banget, Mai. Selain perhatian, mereka juga selalu pengen diperhatiin balik sama orang lain. Ya, intinya sih, kamu harus balas perhatiannya Kak Paldi kemarin, Mai. Jadi aku harus taliin sepatunya Kak Valdi juga. Kayak gini. Ya, enggak gitu juga dong, Maya. Ya terus gimana dong? Aku tahu. Gimana kalau misalnya kamu ngasih minuman aja ke Kak Valdi? Gimana caranya? Ya, tinggal kasihin aja. Iya aku tahu, Div. Tapi kan gak mungkin dong nanti aku tiba-tiba ngasih tanpa sebab. Ya juga ya. Terus gimana ya? Aku tahu. Gimana kalau misalnya kamu kasihin minumannya pas Kak Paldi lagi futsal? Gimana? Kamu yakin Div ini bakal berhasil? Yakin lah. Airnya sebanyak ini. Kamu yakin? Mai, dengerin aku. Cowok Cancer itu suka cewek yang pemikirannya out of the box. Tapi malu kalau airnya segini mah. Udah Mai, keburu kapalnya pergi sana. Enggak malu nggak jadi. Soalnya capek ya Kak. Capek lah, namanya juga olahraga. Maka Kenapa Kak? Seriusan kayak gitu? Iya bener. Tadi aja Maya sampai kaget dia. Aku kira cuman Maya doang yang bakal ngejar-ngejar Kak Paldi. Kalau itu mah mustahil sih, Nis. Udah aku bilang kan dari kemarin. Cara pakai jodi-jodi kayak gitu udah akan berhasil, Div. Allah, dasar mini. Kayak caranya bakal berhasil aja. Kayaknya aku nyerah aja deh kalau saingannya sebanyak tadi. Masa kayak gitu doang kamu nyerah sih, Mai? Kamu itu baru pertama kali ngelakuin kayak gini, Mai. Jadi wajar kalau gagal. Pokoknya kamu tenang aja. Kita bakal terus bantuin kamu. Yaudah, kalau gitu kita balik duluan ya. Hati ya kalian. Bye.
Semangat ya, Mai. Makasih Nisa. Bye. Halo, Assalamualaikum Mai. Waalaikumsalam Kak Ido. Gimana kabarnya Mai? Alhamdulillah baik. Kak Ido sendirinya gimana? Baik juga, alhamdulillah. Gimana keliling Indonesia? Rame? Ya, alhamdulillah seneng sih Kak. Cuman ya kadang ada capeknya juga sih. Ya wajar lah Mai. Namanya juga pindah-pindah tempat. Pasti capek lah. Pokoknya yang penting kamu jalaninnya enjoy. Terus ingat juga jangan lupa buat istirahat yang cukup ya. Iya, pasti sih itu Mak. Oh iya Mai, by the way, selamat ya buat karya tulis kamu yang diangkat jadi film layar lebar itu. Semoga nanti filmnya banyak yang nonton. Amin. Makasih ya Kak Ido. Kak Ido, kayaknya keputusan Maya udah bulat deh soal nulis cerita yang waktu itu. Serius kamu Mai, mau nulis soal itu? Bukannya kamu pernah bilang ya, kalau jadiin orang masa lalu buat patokan karya kita tuh ujung-ujungnya bakal lebih parah ke depannya. Iya sih. Cuman Maya pikir kalau Maya gak lampiasinnya ke karya tulis, nanti yang lebih parah malah pikiran Maya sendiri Kak. Kalau itu emang udah keputusan Maya, ya kakak nggak bisa apa-apa. Tapi yang penting Maya udah siap sama segala risiko yang nantinya bakal terjadi. Insya Allah Maya udah yakin dan udah siap sih Kak. Yaudah, kalau gitu kakak tutup ya teleponnya Mai. Sehat-sehat terus ya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ido. Ada kalanya kita itu ada di sebuah pertigaan jalan. Kebimbangan sering muncul ketika kita berada di persimpangan tersebut. Namun, kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa pilihan. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, pilihan akan selalu ada. Pilihan yang harus kita tentukan dan kita terima resikonya. Tapi Mai, sebelum kamu deketin Kak Valdi, aku mau nanya deh. Love language kamu apa sih? Love language, bahasa Indonesia. Bukan Mai, bukan itu maksud aku. Tapi bahasa cinta. Bahasa cinta, Iya, emang ada ya? ada lah. Contohnya kayak gimana? Contohnya, nah, kamu suka sama Kak Valdi karena dia naliin sepatu kamu kan? Nah, berarti love language kamu acts of service, Mai. Of service itu artinya apa? Jadi, act of service itu salah satu love language yang dimana seseorang itu mencintai lewat bantuan atau suatu tindakan. Terus kalau udah tahu love language aku itu apa, selanjutnya ngapain? Ya, kamu harusnya tahu dulu love language-nya Kak Valdi itu apa, Mai. Ya gimana aku mau tahu sih Nis? Orang aku tahu love language aja tadi dari kamu kan? Kamu pernah bilang kan, kalau Kak Valdi suka dikasih hadiah sama anak cewek-cewek sekolah. Iya itu aku lihat sama Diva kemarin-kemarin. Emang kenapa kamu nanyain itu? Nah, berarti love language-nya Kak Valdi receiving gift. Itu artinya apa? Jadi, receiving gift itu dimana seseorang tuh suka banget kalau dikasih hadiah. Hadiah.
Hadiah gimana maksudnya? Ya misalkan kamu ngasih kue, sepatu, baju, atau apapun itu. Ini kita mau ngapain sih? Udah ikutin cara aku aja. Sok-sokan romantis. Wih, jersey bola nih. Lumayan buat aku. Ini mau ikutan door prize atau mau ngasih sih? Apaan nih? Itu pengharum ruangan gak sih? Aneh banget. Udah Mai, simpen dulu hadiah kamu di situ. Ya. Kalian lagi ngapain? Enggak Bang. Maaf Kak. Ini kita harus nunggu sampai kapan sih, Nis? Ya, sampai Kak Valdi keluar lah, Mai. Emang harus ya kita nungguin nih. Harus banget. Karena itu penting buat nanti kamu ke depannya. Mai, BTW aku mau nanya deh. Tadi isi hadiah yang kamu kasih ke Kak Valdi apa sih? Isinya botol minum. Hah? Serius? Itu doang? Iya. Aduh, udah sih fix. Hadiah yang kamu kasihin ke Kak Valdi pasti dikasihin ke temen-temennya. Itu Kak Valdi, Mai. Tapi itu apaan di tangannya Kak Valdi? Coklat bukan sih? Kayaknya iya deh. Tapi perasaan tadi di kelas gak ada deh. Kak Valdi, semoga suka ya coklatnya. Makasih ya. Serius? Iya, serius. Orang aku aja sama Maya ngeliat kok. Bukannya dia masih pacaran ya sama anak kelas 3 itu? Tapi kayaknya udah enggak deh sama anak kelas 3 itu. Bukannya udah jadi hal yang wajar ya kalau Kak Valdi itu banyak yang suka? Kalau udah Karisa yang deketin sih, menurut aku udah nggak wajar ya. Karena aku tahu betul dia itu siapa. Emang Karisa itu siapa? Karisa Putri. Di sekolah dia dikenal sebagai Ratu Ghosting. Ratu ghosting. Ratunya para hantu maksudnya. Bukan, Mai. Jadi ghosting itu seseorang deketin cowok sampai dia baper, tapi setelah itu ya dia ninggalin gitu aja tanpa sebab. Kayaknya kalau soal dapetin hati cowok, Risa lebih unggul ya dibandingkan Maya. Tapi kamu jangan khawatir, Mai. Aku bakal tetap bantuin kamu dan kalahin si Karisa. Kamu itu kurang banyak momen, Mai, sama Kak Valdi. Makanya kamu sering kalah dari cewek-cewek lain, terutama si Karisa. Sudah, aku harus ngapain dong sekarang? Yang harus kamu lakuin sekarang adalah bikin momen, Mai. Bikin momen. Emang bisa ya? Ya bisa lah. Gimana caranya? Caranya, kamu harus bawa buku yang banyak banget. Setelah itu, kamu jalan deh ke arah Kak Valdi. Terus, kamu jatuhin bukunya. Nah, setelah bukunya jatuh, Kak Valdi pasti bakal bantuin kamu. Terus, pas kamu beresin bukunya, tangan kamu harus seolah-olah nggak sengaja pegang tangan Kak Valdi. Setelah itu, kalian bisa saling tatap deh. Kalau udah saling tatap, harus ada keluar tuh lagu-lagu ala-ala FTP. Tapi jangan deh, kena copyright nanti. Ya pokoknya setelah diberesin bukunya, nanti Kak Valdi pasti bakal bantuin kamu. Dan kalian bisa jalan bareng berdua deh. Gimana, Mai? Terus nanti kalau nggak berhasil gimana? Ah, kamu mah belum juga apa-apa udah menyerah aja. Udah ayo cepetan.
Kamu kenapa, Mai? Tadi ini kurang fokus aja. Ya udah, aku bantuin. Kamu kenapa, Karisa? Kayaknya kaki aku keseleo deh, Kak. Yang ini, yang sakit? Iya, au. Ya udah, aku bantu ke UKS ya. Mai? Mai? Iya, kenapa? Kenapa sih? Enggak kok. Kenapa-napa. Bener-bener ya si Karisa. Aku tahu. Dia cuma pura-pura kesel Leo. Pasti dia cuma caper doang sama Kak Paldi. Iya bener sih, Mi. Masa iya kesel Leo? Tiba-tiba... Kayaknya aku nyerah aja deh. Mai, kok ngomongnya kayak gitu sih? Kamu jangan pesimis gitu dong, Mai. Kamu itu Harusnya aku nggak ngelakuin hal kayak gini kan? Dia itu nggak punya rasa yang sama kayak aku. Dia baik bukan cuma ke aku doang. Dia juga baik ke semua orang. Dia itu memperlakukan semua orang itu spesial. Dan harusnya tugas aku cuma nanggepinnya pakai senyuman. Bukan nanggepinnya pakai perasaan. Ikutan aja kali, Mai. Lagian, kamu cocok kok. Kaido, Kenapa, Mai? dulu Kaido pernah cerita kan sama Maya kalau Kaido pernah jadi ketua OSK. Organisasi seluruh kelas maksudnya? Iya, itu maksudnya. Kenapa kok kamu nanyain itu? Maya kepikiran buat daftar jadi ketua OSK sih, Kak. Oh, bagus dong. Tapi Maya masih belum yakin sih. Berani dan percaya diri. Hah? Ya, kamu harus berani. Terus percaya diri, Mai. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya.
Serius kamu, Mai? Ya, serius lah. Masa bercanda sih? Emang kamu udah yakin sama keputusan kamu? Insya Allah aku udah siap dan yakin, Rom. Kalian mau kan bantuin aku? Emangnya kamu nggak kapok apa dibantu sama kita? Kapok. Iya kan, kemarin aja kita gagal buat bantuin kamu buat... Soal yang kemarin, aku udah lupain kok. Lagian buat ini aku yakin 100% kalau bantuan kalian bakal berhasil. Minta tolong dong, jangan lupa kok nomor 1 ya, Maya. Yang ini ya? Terima kasih. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, itu bisikan cinta, tapi hati ini mengejarnya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Selamat ya, Mai. Semoga kamu bisa amanah ya, Mai. Amin. Makasih ya teman-teman. Sama-sama. Guys, ke kelas yuk. Masih? Iya, apa sih? Riweuh pisan. Udah, yuk ke kelas. Kamu mah di sini aja ya, Mai. Loh, Udah, yuk. loh kok gitu? Bye-bye. Ada apa sih? Mai, selamat ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Makasih ya, Kak. Ya udah kalau gitu aku ke kelas duluan ya, Kak. Kenapa, Mai? Nah, jadi taliin sepatu tuh kayak gini, Mai. Aku sering coba sih, Kak. Tapi kenapa ya gagal terus? Pernah dengar kata-kata ini nggak? Kalau kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi, kamu bukan nggak bisa, Mai. Cuman belum bisa aja. Coba, sekarang kamu taliin sepatunya sendiri. Tapi Bisa aku... itu karena terbiasa, Mai. Udah bener kok ini. Beneran, Kak? Iyalah. Ya udah, aku ke kelas dulu ya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Mungkin sepatu bagi kalian hanyalah sebuah benda biasa. Namun bagiku, sepatu adalah benda yang membuatku jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada orang yang sama.
Baru kali ini lihat orang lagi kerja kelompok senyum-senyum sendiri. Siapa? Ya kamu lah, Mai. Bisa-bisanya lagi kerja kelompok masih mikirin Kak Valdi. Cie. Kayaknya semenjak jadi ketua OSK, rasa nyerahnya hilang nih. Iyalah pasti hilang. Secara ketua SK kan pasti bakal sering deket terus sama ketua OSIS. Tapi aku ngerasa capek sih sebenarnya. Capek jadi ketua OSK. Bukan. Tapi aku capek harus terus-terusan dekat sama Kak Valdi. Wah, bukannya kamu kepengen banget ya deket sama Kak Valdi? Kok tiba-tiba pengen nyerah? Setelah aku pikir-pikir, mau dekat atau enggak, itu sama aja. Malah, sekarang kalau dekat sama Kak Valdi, aku ngerasa bukan jadi diri aku sendiri. Ya, terus kamu maunya jadi gimana, Mai? Kayaknya aku mau jujur sama Kak Valdi. Jujur, maksud kamu confess gitu? Kamu mau bilang ke Kak Valdi kalau kamu suka sama dia? Aku saranin sih, kamu gak usah ngelakuin hal itu, Mai. Kenapa nggak boleh? Enggak, bukan gak boleh. Aku bilang gak harus. Jadi, kamu gak usah jujur soal itu ke Kak Valdi. Emangnya jujur itu salah ya? Ya nggak salah, Mai. Ada benernya juga kata Romi. Tapi buat sekarang kayaknya nggak dulu deh, Mai. Kita di sini sebagai sahabat kamu nggak mau takutnya kamu kenapa-napa nanti. Nuhun Mai, nanti pulang sekolah kayak dulu ya? Iya. Bentar ya. Kak Ido, Kenapa? menurut Kak Ido, berkata jujur sama orang lain tuh salah gak sih? Ya enggak lah, Mai. Mana ada jujur yang salah? Kan pada dasarnya jujur itu tuh mengetahui sesuatu yang benar. Termasuk jujur sama diri sendiri. Iya. Lagian ya, nggak ada ruginya loh kalau kita jujur sama orang lain. Apalagi sama diri sendiri. Ya emang sih, kadang jujur itu ada yang bikin sakit. Tapi setidaknya kalau kita jujur, itu bikin rasa lega ke hati kita. Kayaknya aku nanti lagi deh, mau ke perpus dulu. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya, Latin. Bye. Bye. Sendirian aja, Kak. Bang? Sendirian aja, Kak Valdi. Iya nih, sambil dengerin musik. Kalau kamu? Oh, aku mau ke perpus sih. Oh, BTW, Kak, aku mau jujur boleh nggak? jujur. Jujur soal apa? Soal itu, Kak. Ini. Jadi sebenarnya botol itu dari aku, Kak. Oh ya? Dari waktu itu
Aku pengen bilang banget makasih sama orang yang udah ngasih ini. Karena berkat botol ini, secara gak langsung, itu ngingetin aku buat gak lupa minum air putih. By the way, makasih ya Mai, udah jujur soal ini. Iya kak, sama-sama. Maya juga seneng kok kalau botolnya bisa bermanfaat buat Kak Faldi. Ya udah, kalau gitu aku ke kelas dulu ya Mai. Kak Faldi, Iya Mai. Kenapa Mai? sebenarnya ada satu lagi yang mau Maya kasih tahu Kak. Soal apa? Maya, Jadi sebenarnya aku suka sama Kak Faldi. aku juga suka kok sama kamu Mai. Dan bukan aku aja, tapi semua murid yang ada di sekolah ini pasti suka sama kamu Mai. Karena kamu ketua OSK yang baik. Confess. Menurut kalian, apa itu penting? Mungkin kalian berpikir jika confess adalah cara untuk menemukan sebuah jawaban. Tapi bagiku, itu hanya menambah sebuah pertanyaan. Untukmu, Mas Crush, kamu yang terbaik. Dan kamu juga yang terburuk. Mungkin aku gak tahu apa itu cinta sampai akhirnya bertemu denganmu. Tapi saat itu juga aku tahu rasanya patah hati. Yang bikin patah hati itu sebenarnya bukan soal cintanya, tapi harapannya yang terlalu besar. Sakit. Itu sudah pasti. Tapi seiring waktu berjalan, kita sebagai manusia akan terbiasa untuk biasa saja. Meski dia akan terus menumpuk pundak kita untuk menoleh ke belakang. Permisi Mbak, boleh pinjem charger nggak? Karisa bukan sih? Maya kan? Oh my god, gak nyangka banget ketemu di sini. Apa kabar? Berarti sekarang kamu marketing di kafe ini? Iya, tapi belum lama juga sih. Kalau kamu masih suka nulis-nulis cerita gitu? Masih kok. Malah sekarang lagi bikin baru sih. Wah, aku baca loh cerita-cerita yang kamu buat. Apalagi yang nanti bakal dijadiin film layar lebar itu. Makasih ya, Ari sudah baca. Dan juga semoga nanti filmnya seramai bukunya ya. Amin.
By the way, Riz, kamu sama Kak Valdi gimana? Pasti makin romantis dong. Kayaknya masih banyak yang mikir gitu ya. Kenapa, Riz? Jadi, kamu nggak tahu, Mai, tentang Kak Valdi? Emang, kenapa Kak Valdi? Aku sama Kak Valdi udah nggak ada hubungan lagi, Mai, semenjak kita lulus sekolah. Dan malah sebenarnya kita nggak pernah ada hubungan apa-apa. Gak pernah? Bukannya kamu diterima sama Kak Valdi ya waktu itu? Iya sih, aku diterima jadi pacarnya. Tapi dia bukan Kak Valdi yang aku mau. Maksudnya? Dia sebenarnya nggak mau jadi pacar aku, Mai. Tapi dia juga nggak mau kalau aku dipermalukan di depan banyak orang. Murid lain mungkin mikir kita mesra, sering berduaan, bercanda bareng. Tapi itu semua cuma omong kosong, Mai. Tapi kenapa Kak Valdi ngelakuin hal gitu ya? Aku juga nggak tahu sih, Mai. Tapi mungkin itu karenanya aku. Karena aku suka ubah hal yang romantik jadi problematik. Bikin orang lain suka sama aku, terus aku tinggalin gitu aja. Di kepala aku saat ini hanya muncul satu kata yang berulang kali terdengar, yaitu kenapa? Apa mungkin Karissa berbohong soal ceritanya? Tapi jika berbohong, untuk apa dia berbohong? Cerita ini mungkin tidak akan bisa aku lanjut, karena jika dilanjut, cerita ini akan menjadi sebuah cerita yang menyudutkan dia. Itulah sebabnya kenapa di sebuah cerita kita harus punya sisi lain. Dan sekarang sisi lain itu ada di depanku. Bukannya tidak adil ya jika menilai seseorang hanya dari satu sudut pandang saja. Mungkin kalian tidak akan membenarkan sudut pandangku. Tapi biarkan aku ceritakan secara singkat bagaimana seorang pemberani bertemu dengan seorang pengecut. Jadi, menurut kalian, apa pantas seorang pengecut mendapatkan hati seorang pemberani? All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I
Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Bagi penikmat karya seperti kalian, mungkin itu adalah ending yang selalu diharapkan. Ketika karakter utama bertemu lagi dengan orang dari momen terbaik sekaligus yang terburuk dalam hidupnya. Di awal cerita, aku bilang kan, kalau kehidupan di masa lalu itu gak bisa kita revisi. Tapi kalau untuk cerita, kita masih bisa revisi. Malah, kita bisa membuatnya seolah semua indah. Coba bayangin deh, gimana kalau kehidupan kita itu seperti sebuah cerita. Bisa kita revisi semau kita. Kalian bisa memperindah hidup kalian. Atau bahkan, bisa menghapusnya juga. Kalau diberi kesempatan untuk menghapus satu momen dalam hidup, apa yang kalian akan hapus? Momen bahagia, momen sedih, momen trauma, atau momen saat kalian pertama kali jatuh cinta. Yang terakhir itu mungkin kalian gak bakal hapus deh. Tapi justru itu yang pengen aku hapus. Hapus, 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 hapus. Tapi, jika itu dihapus, apakah kita akan menjadi orang yang sama seperti sekarang? CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Semua hal tersebut mungkin kita bisa hapus dengan mudah. Namun kita harus sadar, jika semua momen dalam hidup akan selalu tersimpan di sudut memori kita sebagai manusia. Kita selalu berpikir, kalau menghapus sesuatu yang kurang baik, akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Tapi, aturan hidup tidak seperti itu. Mungkin tanpa menghapus apapun dalam hidup kita, kita sudah menjadi versi terbaik dalam diri kita. I hate it when you break my heart, but I hate you more when you love me a little. I'd rather get nothing at all, 'cause I hate you more when you love me a little. When you love me a little. When you love me a little. I hate it when you break my heart, but I hate you